Dalam lintasan panjang sejarah peradaban manusia, Mesir kuno menempati tempat yang istimewa. Peradaban Mesir kuno merupakan sebuah peradaban yang diisi oleh keistimewaan-keistimewaan seperti memiliki tanah yang subur di tepi Sungai Nil yang berhasil melahirkan kebudayaan agung, arsitektur megah, serta sistem pemerintahan yang kompleks dan juga berpengaruh. Salah satu simbol paling mencolok dari kekuasaan Mesir kuno adalah gelar Parao atau Firaun, yakni sebuah sebutan yang kini identik dengan para penguasa absolut negeri para dewa itu. Namun di balik kata yang terdengar megah dan penuh karisma ini, tersimpan sejarah panjang yang tidak hanya mencerminkan bagaimana evolusi kekuasaan terjadi pada peradaban ini, namun juga mencerminkan bagaimana perubahan dalam struktur sosial, keagamaan, dan bahasa bangsa Mesir itu sendiri. Membahas sejarah gelar Parao bukan sekedar menelusuri etimologi sebuah kata, melainkan menyelami bagaimana suatu peradaban membangun sebuah citra kekuasaan melalui simbol dan juga gelar. Gelar ini menyimpan jejak-jejak perkembangan politik, pergeseran keagamaan, serta pengaruh asing yang ikut membentuk wajah Mesir selama ribuan tahun lamanya. Maka, untuk memahami siapa sebenarnya Parao, kita harus membuka lembar demi lembar sejarah Mesir dengan cermat, dari akar linguistik hingga makna teologis yang menyertainya. Etimologi kata Parao memiliki perjalanan linguistik yang kompleks dan mencerminkan perubahan sosial politik serta perkembangan bahasa dari Mesir kuno ke dalam budaya-budaya lain yang meminjam istilah tersebut. Kata ini pun tidak hanya mengalami evolusi fonetik dan semantik, tetapi juga mencerminkan cara pandang bangsa Mesir dan bangsa asing terhadap institusi kekuasaan tertinggi di wilayah Mesir kuno. Kata Parao berasal dari frasa dalam bahasa Mesir kuno, yakni Per-A, yang secara harfiah berarti rumah besar. Frasa ini sendiri berasal dari dua unsur bahasa, yaitu per berarti rumah, yang diwakili oleh sebuah simbol huruf hieroglif berupa sebuah denah rumah persegi panjang, dan a yang berarti besar, di mana kata ini sering muncul dalam kombinasi dengan konsep kekuasaan atau kebesaran. Dengan demikian, per-a pada awalnya bukan merujuk pada penguasa secara langsung, melainkan merujuk pada sebuah institusi pemerintahan, mirip dengan bagaimana kita menggunakan istilah seperti istana kepresidenan atau gedung putih untuk merujuk pada kekuasaan negara, bukan sekedar bangunannya. Penggunaan istilah Per-A sebagai referensi langsung kepada raja atau penguasa Mesir dan mulai muncul secara eksplisit pada dinasti ke-18 sekitar pertengahan milenium kedua sebelum Masehi, terutama mulai masa pemerintahan Thutmose ketiga. Sebelumnya, gelar resmi untuk Raja Mesir adalah kombinasi dari 5 nama kerajaan, termasuk diantaranya adalah Horusnem, Neptinem, Golden Horusnem, prenomen atau nama tahta, serta nomen atau nama lahir. Namun dalam korespondensi administratif dan surat menyurat kerajaan seperti yang ditemukan dalam arsip Amarna, penggunaan Per-A mulai menggantikan sebutan formal dan secara bertahap dipersonifikasi menjadi nama gelar resmi penguasa. Proses ini pun mencerminkan bagaimana transisi dari simbol institusional menjadi gelar resmi penguasa. Ketika bangsa asing mulai berinteraksi dengan Mesir, istilah Per-A pun mulai diserap dan diadaptasi dalam pelafalan dan juga penulisan sesuai fomologi dan sistem tulisan masing-masing bangsa. Dalam bahasa Ibrani, kata ini muncul sebagai Paro dan dipakai secara luas dalam teks-teks perjanjian lama untuk merujuk kepada Raja Mesir, baik sebagai gelar maupun sebuah simbol kekuasaan asing dalam narasi teologis. Dalam bahasa Yunani, istilah ini pun diadaptasi menjadi Parao yang merupakan transliterasi fonetik dari bentuk Ibrani. Dari bahasa Yunani kemudian diserap oleh bahasa Latin sebagai Parao yang kemudian diteruskan ke berbagai bahasa modern Eropa. Dalam bahasa Inggris kuno, istilah ini pun muncul dari pengaruh teks-teks Latin gerejawi dan akhirnya menetap sebagai Parao dalam bahasa Inggris modern. Perubahan fonetik dari Per-A ke Parao mencerminkan serangkaian adaptasi lintas bahasa, terutama penambahan huruf H dalam transliterasi bahasa Latin mengikuti konvensi transliterasi dari bahasa Yunani. Adaptasi fonetik menjadi lebih konsisten dengan struktur fonologi bahasa Eropa Barat. Secara etimologis, pergeseran makna dari rumah besar menjadi Raja Mesir menunjukkan bagaimana kekuasaan dan institusi pemerintahan di Mesir kuno dipersonifikasikan dan disakralkan. Hal ini pun juga menunjukkan bagaimana dalam budaya Mesir, raja dipandang bukan hanya sebagai seorang manusia, melainkan sebagai perwujudan kekuasaan ilahi yang inheren dalam struktur negara yang kemudian dilekatkan pada rumahnya, yaitu istana atau pusat pemerintahan. Dalam periode kerajaan lama yang berjalan sekitar tahun 2686 hingga 2181 sebelum Masehi, tidak ada bukti bahwa istilah Per-A digunakan untuk menyebut raja secara langsung. Raja Mesir pada masa ini lebih sering disebut dengan gelar seperti Nesu atau Raja Mesir Hulu, Biti atau Raja Mesir Hilir.
dan gelar-gelar ilahiyah seperti Sara atau anak dari Ra. Penggunaan istilah Pera dalam dokumen administratif baru muncul pada pertengahan dinasti ke-18, terutama pada masa Tutmosis ketiga sekitar abad ke-15 sebelum Masehi dalam konteks yang masih merujuk pada institusi kerajaan secara umum, bukan pribadi sang raja. Misalnya saja, dokumen menyebutkan perintah-perintah yang keluar dari rumah besar sebagai sebuah lembaga, bukan dari Parao sebagai seorang individu. Perubahan makna terjadi secara bertahap selama dinasti ke-18 ketika istilah Pera mulai digunakan dalam surat-surat resmi, tidak hanya untuk merujuk pada istana, akan tetapi juga pada pemegang kekuasaan di dalamnya. Proses ini pun berlangsung bersamaan dengan makin meningkatnya sentralisasi kekuasaan dan juga pengutusan terhadap figur raja. Dalam proses ini, kita mulai menemukan ungkapan seperti Pera, semoga ia hidup makmur dan sehat, yang ditujukan langsung kepada raja dan bukan kepada bangunan istananya. Penggunaan Parao sebagai gelar pribadi resmi tercatat lebih jelas pada masa pemerintahan Akhenaten atau Amenhotep keempat dan berkembang pesat setelahnya. Pada masa ini, Parao mulai muncul dalam bentuk tertulis sebagai sapaan kehormatan dan kemudian menjadi sebutan standar dalam komunikasi diplomatik, administrasi, dan dokumentasi resmi. Selama masa pemerintahan Ramses kedua dan penerusnya di dinasti ke-19 yang berjalan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, penggunaan gelar Parao telah mengakar kuat sebagai bagian dari identitas formal penguasa Mesir. Dalam berbagai dokumen administratif, prasasti kuil, dan surat diplomatik seperti yang terdapat dalam arsip Amarna, kata Parao mulai digunakan secara konsisten sebagai sebutan utama penguasa tertinggi. Contoh penggunaan yang semakin mengarah ke bentuk gelar adalah penempatan Parao sebelum nama pribadi raja. Sebelumnya, penulisan nama raja dalam hieroglif biasanya diawali dengan nama tahta dan nama pribadi tanpa embel-embel Parao. Namun dalam periode ini, mulai muncul pola seperti Parao, Lord of the Two Lands, Ramses kedua. Penggunaan ini pun menandai bahwa Parao telah mengalami pergeseran dari istilah institusional menjadi gelar pribadi resmi. Sebagai gelar resmi, Parao digunakan secara luas dalam sistem birokrasi Mesir. Semua surat perintah, hukum, dan dekret resmi disusun atas nama Parao. Dalam upacara kenegaraan, penyambutan, dan juga pengangkatan pejabat, gelar ini pun mendahului semua gelar lainnya. Kata Parao juga berfungsi untuk menegaskan legitimasi kekuasaan baik secara politik maupun religius. Karena Raja Mesir dipandang sebagai manifestasi ilahi di bumi, maka penggunaan Parao sebagai gelar mencerminkan peran suci dan tak terbantahkan dalam sistem ketatanegaraan Mesir. Dalam arsip diplomatik dari luar Mesir, seperti surat dari penguasa Babilonia, Hatti, atau Mitanni, gelar Parao juga digunakan secara eksplisit sebagai pengganti nama pribadi raja, yang menunjukkan bahwa istilah tersebut telah diterima secara luas di dunia timur dekat sebagai sebuah gelar standar bagi penguasa Mesir. Contoh nyata dapat ditemukan dalam surat Amarna pada abad ke-14 sebelum Masehi, di mana para raja dari negeri lain menyapa penguasa Mesir sebagai Parao, alih-alih menyebutkan nama pribadi atau nama tahta. Simbol dan atribut khas Parao dalam peradaban Mesir kuno merupakan perwujudan dari kekuasaan ilahi, otoritas politik, serta peran mereka sebagai penghubung antara dewa dan juga manusia. Setiap simbol dan atribut ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga makna religius dan ideologis yang mendalam. Terdapat beberapa atribut khas dan simbol yang melekat pada seorang Parao, diantaranya adalah mahkota ganda atau pesen, yang merupakan kombinasi dari mahkota putih atau hedjet dari Mesir Hulu dan mahkota merah atau desret dari Mesir Hilir. Mahkota ini melambangkan penyatuan dua wilayah Mesir dan kekuasaan Parao atas keduanya. Lalu ada juga Urayos yang adalah lambang kobra yang biasanya menghiasi dahi mahkota Parao. Ular ini pun mewakili Dewi Wadjet, pelindung Mesir Hilir, dan berfungsi sebagai pelindung raja dan diyakini mampu menyemburkan api untuk melawan musuh. Selanjutnya adalah tongkat krok atau tongkat gembala dan flail atau cambuk, yang merupakan dua item yang disilangkan di dada Parao saat dimakamkan atau digambarkan dalam seni. Tongkat krok melambangkan peran raja sebagai pelindung rakyat, sedangkan flail menunjukkan kekuasaan untuk memberi hukuman dan mengatur hasil panen. Selanjutnya, terdapat janggut palsu atau postisi, di mana Parao yang sering digambarkan dengan janggut palsu merupakan sebuah simbol keilahian. Janggut ini sendiri melambangkan kedekatan dengan para dewa dan status semi-ilahi sang raja, baik untuk Parao pria maupun Parao wanita. Selanjutnya, terdapat kain sendit atau kain lipat segitiga yang dikenakan di pinggang, dan ini adalah bagian dari pakaian kerajaan. Selain fungsionalitas, ia melambangkan status sosial tertinggi dan juga keanggungan formal dari seorang Parao. Selanjutnya terdapat nemes, yakni sebuah penutup kepala khas Parao yang terdiri dari kain-kain garis-garis biru dan juga emas yang menjulur ke bahu. Nemes melambangkan otoritas kerajaan
dan sering dipadukan dengan Uraeus. Selanjutnya adalah Ankh, sebuah simbol kehidupan abadi yang kerap dibawa atau dipegang oleh Parao. Ankh menegaskan kekuasaan raja untuk memberikan kehidupan atau menghubungkan dunia fana dengan kehidupan kekal. Dan yang terakhir adalah Kartause, sebuah oval berisi hieroglif nama raja yang menandakan keabadian nama sang Parao dan kekuasaannya yang diakui secara ilahi dan juga duniawi. Seluruh simbol dan atribut ini bukan sekedar dekorasi semata, melainkan sebagai bagian penting dari identitas, legitimasi, dan juga kekuasaan Parao sebagai penguasa Mesir kuno. Pada masa kerajaan lama, peradaban Mesir kuno memasuki era kejayaan politik, administratif, dan juga arsitektural yang ditandai oleh pembangunan piramida megah, penguatan birokrasi kerajaan, serta pembentukan struktur keagamaan yang kompleks. Di tengah kebangkitan ini, konsep kekuasaan raja mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut tercermin dalam perkembangan makna dan simbolisme gelar Parao yang dalam bahasa Mesir kuno berasal dari istilah Pera atau Rumah Agung. Namun penting dicatat bahwa istilah Parao secara harfiah sebagai sebutan langsung kepada raja belum digunakan pada awal kerajaan lama sebagaimana kita kenal saat ini. Penggunaan formalnya baru muncul kemudian, tetapi pemaknaan terhadap raja sebagai entitas ilahi dan simbol negara mulai berkembang secara jelas sejak awal dinasti dan mengalami transformasi selama kerajaan lama. Pada permulaan dinasti ketiga, sekitar tahun 2686 sebelum Masehi, Raja Mesir belum disebut secara eksplisit dengan gelar Parao. Dan sebaliknya, ia dikenal dengan gelar Nasubit yang berarti Raja Hulu dan Hilir Mesir yang menandakan penguasaan atas dua tanah. Gelar lain yang digunakan termasuk Horus yang menandai raja sebagai perwujudan dewa Horus di bumi dan Sara atau anak dari dewa Ra. Makna kekuasaan raja pada masa ini sangat berpusat pada gagasan keilahian, di mana raja tidak hanya sebagai pemimpin administratif saja, akan tetapi juga dipandang sebagai seorang dewa yang hidup. Raja adalah manifestasi dewa Horus yang memerintah umat manusia di bumi, dan oleh karena itu keberadaannya menyatukan aspek duniawi dan juga kosmis. Dan disinilah pergeseran awal gelar Parao mulai muncul, dari raja sebagai manusia terpilih menjadi inkarnasi dari kekuatan ilahi. Contoh konkret dari perluasan makna ini terlihat dalam arsitektur dan juga ikonografi. Piramida dan kompleks pemakaman yang sangat besar, terutama dimulai dari Raja Djoser di Saqqara, menunjukkan bahwa sang raja mulai diperlakukan secara religius, bahkan dalam kematiannya sebagai dewa yang melanjutkan kehidupan di alam baka. Selama dinasti keempat, terutama di bawah pemerintahan raja-raja seperti Snefru, Khufu atau Seof, dan Khafre, status raja sebagai dewa mencapai masa puncaknya. Gelar Sara menjadi lebih menonjol dan menekankan hubungan langsung raja dengan dewa matahari atau Ra. Makna raja sebagai penjamin ma'at, yaitu prinsip keseimbangan, keadilan, dan juga tatanan kosmis menjadi fundamentalis dalam ideologi kerajaan. Raja bukan hanya pemimpin militer saja atau kepala negara, akan tetapi sebagai pusat dari keteraturan dunia. Dengan kata lain, selama raja hidup dan menjalankan tugas keagamaan serta administratifnya dengan benar, maka tatanan semesta akan terjaga. Perubahan makna ini pun juga terefleksikan dalam pemaknaan rumah kerajaan. Meskipun istilah Pera atau Parao belum digunakan sebagai nama raja secara langsung, makna simbolis istana kerajaan sebagai tempat bersemayamnya kekuatan ilahi dan pusat hukum ilahi pun mulai tertanam dengan kuat. Dari sinilah kelak kata Parao sebagai perwujudan rumah agung berkembang maknanya sebagai pengganti sosok raja itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya sistem birokrasi yang kompleks pada masa dinasti kelima, kekuasaan raja pun mulai bersifat lebih simbolis dalam praktik pemerintahan harian. Para pejabat tinggi seperti vizier atau perdana menteri, kepala bendahara, dan juga imam-imam besar menjalankan banyak fungsi administratif. Namun makna gelar raja tidak melemah, justru sebaliknya posisi simbolis raja sebagai perantara antara dewa dan manusia justru semakin dilembagakan. Institusi-institusi keagamaan seperti kuil matahari atau Temple of Ra di Abusir dibangun secara eksklusif atas nama raja dan memperkuat statusnya sebagai anak dewa matahari atau dewa Ra. Hal ini pun menunjukkan pergeseran dari raja sebagai pelaksana kekuasaan mutlak ke posisi yang lebih transenden, yakni sebagai pusat spiritual negara. Disinilah makna Parao mulai disakralkan secara lebih sistematis. Gelar-gelar raja yang sebelumnya berhubungan dengan fungsi administratif pun mulai digantikan oleh gelar-gelar religius yang syarat makna kosmologis. Pada masa dinasti ke-6, terutama di bawah masa pemerintahan Pepi pertama dan Pepi kedua, terlihat kecenderungan bahwa kekuasaan raja semakin bersifat simbolik. Raja tetap dianggap sebagai dewa, namun pengaruhnya di daerah mulai melemah karena bangsawan dan gubernur daerah atau nomah memperoleh otonomi lebih besar.
Meskipun secara praktis kekuasaan mulai terfragmentasi, makna Parao sebagai institusi keilahian tetap dijaga dan bahkan diperluas dalam teks-teks keagamaan seperti teks piramida. Di dalamnya, raja digambarkan bukan hanya sebagai Horus atau anak Ra, akan tetapi juga menyatu dengan Osiris dalam kematian dan akhirnya naik ke langit sebagai bintang kekal. Hal ini pun mempertegas makna metafisis dari gelar tersebut. Dengan demikian, perubahan makna selama kerajaan lama mengarah pada penciptaan sosok raja yang bukan hanya penguasa duniawi, akan tetapi juga sebagai entitas transendental yang tak bisa digugat atau dipisahkan dari tatanan kosmis dan juga spiritual. Raja bukan sekedar manusia istimewa, akan tetapi bagian dari tatanan semesta yang kekal. Selama masa periode kerajaan tengah yang berjalan dari tahun 2055 hingga tahun 1650 sebelum Masehi, gelar PRA pun mulai mengalami transisi makna dari sekedar menunjuk istana atau rumah kerajaan, namun menjadi merujuk langsung kepada pribadi sang raja. Hal ini adalah periode awal ketika konsep Parao mulai mendekati maknanya di kemudian hari sebagai identitas langsung dari Raja Mesir. Perubahan ini pun tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari upaya rekonsolidasi kekuasaan kerajaan, terutama oleh dinasti ke-11 dan dinasti ke-12, di mana peningkatan birokratisasi yang menuntut identifikasi yang lebih spesifik dan juga simbolik terhadap pusat kekuasaan, serta kebutuhan simbolik dan administratif untuk membedakan pemimpin pusat dari para penguasa lokal atau nomak atau gubernur daerah yang sebelumnya terlalu kuat selama periode menengah pertama. Maka dari sekedar istilah institusional, PRA mulai mengalami perluasan makna sebagai manifestasi pribadi sang raja yang berkuasa. Selama kerajaan tengah, gelar Parao menjadi lambang rekonstruksi kekuasaan pusat. Para penguasa seperti Mentuhotep II yang merupakan dinasti ke-11 dan Amenemhat pertama dari dinasti ke-12 yang menekankan kekuasaan absolut raja dengan memperkuat kultus kerajaan, membatasi kekuasaan para gubernur daerah, dan menciptakan sistem birokrasi yang lebih terpusat. Dalam proses ini, gelar PRA atau Parao menjadi simbolis ideologis atas kekuasaan tertinggi dan satu-satunya. Tidak hanya sebagai kepala negara, Parao juga ditampilkan sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan para dewa. Oleh karenanya, makna Parao diperluas sebagai figur pemersatu wilayah Mesir yang sempat terpecah belah dan lantas menjadi simbol stabilitas dan juga keteraturan kosmis. Dalam teks dan prasasti dari masa ini, kita mulai melihat penggunaan kata PRA untuk menunjuk raja secara lebih langsung meski belum sepenuhnya menggantikan gelar-gelar lama. Namun, momentum simbolik ini penting karena menjadi fondasi bagi pemaknaan Parao sebagai gelar formal raja di masa-masa selanjutnya. Kerajaan tengah ditandai dengan transformasi keagamaan, termasuk di dalamnya adalah hubungan baru antara raja dan juga rakyat dalam konteks spiritualitas. Selama kerajaan lama, Parao dianggap sebagai dewa hidup, keturunan langsung dari dewa Ra atau Horus yang tak tergoyahkan. Namun di kerajaan tengah, konsep ketuhanan raja menjadi lebih manusiawi dan juga berjarak meski tetap bersifat sakral. Teks-teks keagamaan seperti coffin text atau pengganti dari piramida teks mencerminkan perluasan harapan hidup setelah mati, tidak hanya untuk raja saja, akan tetapi juga untuk rakyat elit. Dan juga dalam sistem ini, Parao tetap memiliki kedudukan khusus, namun fungsi religiusnya lebih terpusat dan menjaga Ma'at dan bertindak sebagai pemimpin upacara keagamaan, bukan sekedar sebagai dewa yang mutlak. Perubahan ini pun berdampak secara langsung pada makna Parao itu sendiri. Ia tidak lagi sekedar sebuah entitas ilahi absolut, akan tetapi juga sebagai pemimpin religius yang bertanggung jawab atas stabilitas spiritual Mesir secara kolektif. Gelar Parao juga menyeratkan tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan spiritualitas rakyat, bukan hanya legitimasi dewa. Perubahan sosial besar di kerajaan tengah juga mempengaruhi makna Parao secara keseluruhan, di mana di tengah meningkatnya birokrasi dan perluasan akses terhadap status setelah mati, muncul pula pandangan yang lebih kolektif terhadap tatanan sosial. Dalam kondisi ini, Parao dipandang bukan hanya sebagai raja di atas rakyat, akan tetapi juga sebagai penyatu identitas nasional. Gelar PRA atau Parao mencerminkan bukan sekedar kekuasaan, akan tetapi juga penanggung jawab moral dan juga etika negara. Kita dapat melihat bukti simbolik ini dalam penggambaran raja sebagai gembala rakyat seperti dalam literatur Instruction of Amenemhat. Dan selain itu karya sastra seperti The Tale of the Eloquent Peasant yang menyoroti pentingnya keadilan sosial dan menyeratkan bahwa Parao adalah penjaga moralitas. Saat dinasti ke-18 berdiri di bawah Ahmose pertama yang berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir Hulu dan menyatukan kembali tanah Mesir, makna gelar Parao mulai mengalami transisi penting. Sebelumnya, pada masa kerajaan lama dan pertengahan, gelar ini lebih merujuk pada kediaman atau istana kerajaan. Namun pada kerajaan baru, terutama sejak dinasti ke-18, gelar ini mulai mengarah langsung kepada penguasa secara pribadi, bukan hanya tempat tinggalnya. Firaun kerajaan baru
terutama dari dinasti ke-18 seperti Thutmose pertama, Thutmose ketiga, dan Amenhotep kedua diperlakukan bukan hanya sebagai raja keturunan Dewa Horus, akan tetapi juga sebagai panglima tertinggi, raja penakluk, dan juga penjaga dunia. Gelar mereka mencerminkan kekuasaan militer dan dominasi atas bangsa asing. Mereka tampil sebagai simbol kemenangan Mesir atas kekacauan dan bangsa-bangsa asing atau Isfet, serta sebagai penjamin Ma'at atau tatanan kosmis. Contoh nyatanya adalah Thutmose ketiga yang sering dijuluki Napoleonnya Mesir, yang memperluas wilayah Mesir ke Suriah dan juga wilayah Nubia. Dalam prasasti dan relief, Firaun ditampilkan sebagai pembantai musuh di medan peperangan. Hal ini pun mencerminkan perubahan makna, di mana Firaun bukan sekedar perantara dewa, akan tetapi pelaksana kehendak ilahi secara aktif di bumi melalui kekuatan militer dan juga serangkaian penaklukan. Pada masa Amenhotep ketiga, makna gelar Firaun semakin meluas dalam aspek keilahian. Firaun tidak hanya dilihat sebagai anak dewa, akan tetapi juga mulai dipersonifikasi sebagai dewa itu sendiri. Amenhotep ketiga mengasosiasikan dirinya secara langsung dengan dewa matahari atau Ra dan membangun banyak kuil serta patung yang menggambarkannya sebagai dewa yang hidup. Istilah Firaun dalam tulisan-tulisan administratif dan juga religius pun mulai digunakan secara rutin, bukan hanya untuk menyebut istana, melainkan sosok raja secara personal dan sakral. Dalam periode ini, kultus Firaun pun tumbuh pesat, dan penggambaran Amenhotep ketiga dalam patung kolosal menunjukkan skala ilahiyah. Ia bahkan mengklaim kelahirannya melalui penyatuan ilahi antara ibunya dan juga Amun-Ra, dewa tertinggi dari Mesir. Dengan kata lain, makna Firaun pun berubah dari representasi dewa ke manifestasi langsung dari dewa di bumi yang memperkuat absolutisme kekuasaan raja. Perubahan paling drastis dalam makna gelar Parao terjadi selama pemerintahan Akhenaton atau Amenhotep keempat yang menggagas revolusi religius Amarna. Ia menolak politeisme tradisional Mesir dan mengangkat Aten, cakra matahari, sebagai satu-satunya dewa tertinggi. Dalam konteks ini, makna Firaun pun berubah secara radikal, di mana Akhenaten memposisikan dirinya sebagai satu-satunya perantara antara umat manusia dan juga dewa Aten. Dalam sistem ini pun, rakyat tidak dapat langsung menyembah kepada Aten, namun hanya Akhenaten dan kadang bersama istrinya Nefertiti yang dapat melihat dan juga berinteraksi dengan para dewa. Hal ini pun menjadikan Firaun sebagai jembatan eksklusif antara langit dan bumi. Dengan demikian, makna Firaun pun berubah dari manifestasi dewa yang dibawa oleh Amenhotep ketiga menjadi nabi dewa, tokoh tunggal yang membawa wahyu ilahi. Namun reformasi ini bersifat kontroversial dan berjalan dalam tempo jangka yang pendek. Setelah kematian Akhenaten, pemulihan agama lama oleh Tutankhamun, dan Firaun berikutnya seperti Horemheb memperlihatkan bahwa perubahan makna Firaun di era Amarna dianggap penyimpangan yang harus dibalikan. Meski demikian, citra Firaun sebagai figur religius yang mutlak tetap tertanam dengan kuat. Memasuki dinasti ke-19 dan juga dinasti ke-20, terutama di bawah Ramses kedua atau Ramses yang Agung, melanjutkan serta memperkuat makna Firaun sebagai penguasa mutlak, manifestasi ilahi, dan juga pelindung Mesir yang tak terkalahkan. Ramses kedua menegaskan bahwa dirinya sebagai dewa hidup yang tangannya lebih kuat daripada ribuan prajurit, dan ia juga mengidentifikasikan dirinya dengan dewa Set dan juga Amun. Dalam pertempuran Kades, meskipun hasilnya tidak mutlak, Ramses kedua menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya penyelamat Mesir yang bertempur tanpa bantuan dan mempertegas perubahan makna Firaun menjadi pahlawan supranatural dan juga pilar utama tatanan kosmis. Firaun tidak hanya kepala negara dan agama, tetapi sebagai pusat narasi keagamaan, politik dan juga kebudayaan, bahkan dalam skala yang lebih megalomania dibandingkan dinasti ke-18. Monumen-monumen seperti Abu Simbel dibangun untuk menegaskan ketuhanan Firaun secara kekal dan bahkan setelah dia wafat. Pada akhir dinasti ke-20, saat Mesir mulai mengalami keruntuhan internal dan tekanan dari luar, kekuasaan Firaun pun mulai terfragmentasi. Namun, makna simbolik dan ideologis dari gelar Parao tetap bertahan sebagai lambang kestabilan, kemakmuran, dan tatanan dunia yang ideal meskipun kenyataannya politik Mesir menunjukkan sebaliknya. Periode akhir Mesir kuno mencakup dinasti ke-26 hingga ke-31 adalah sebuah masa yang penuh dengan ketidakstabilan politik dan intervensi asing, serta perubahan budaya. Pada masa dinasti ke-26 khususnya di bawah pemerintahan Psamtik pertama dan penerusnya, para penguasa mencoba menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Mereka mengadopsi ikonografi, gaya arsitektural, dan gelar-gelar klasik dari kerajaan lama dan juga kerajaan tengah. Namun hal ini merupakan revivalisme simbolik, bukan sebuah kekuasaan absolut seperti masa lampau. Makna gelar Parao pun mengalami reduksi substansi, di mana gelar Parao lebih sebagai sebuah simbol nostalgia dan bukan sebagai sebuah simbol raja dewa mutlak. Para raja Saite mengandalkan aliansi militer dengan bangsa Yunani, misalnya pasukan bayaran Ionia
dan juga karya yang menurunkan peran ilahiyah sang penguasa. Dan juga legitimasi mereka lebih dibangun dari rekonstruksi budaya masa lalu dibandingkan realitas kekuasaan politik penuh. Saat Persia berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 525 sebelum Masehi dan mendirikan dinasti ke-27 atau dinasti asing pertama, gelar Pharaoh pun digunakan oleh para raja Akhmenid seperti Kambises II dan juga Darius pertama, namun hanya secara administratif, bukan secara teologis. Perubahan maknanya sangat signifikan, di mana Raja Persia tidak dianggap sebagai Horus atau dewa hidup oleh mayoritas rakyat Mesir, meski mereka mencatat gelar-gelar kerajaan Mesir pada monumen-monumen batu. Hal ini terjadi karena fungsi religius sang penguasa menjadi sekedar legal formalitas karena pusat kendali sejati berada di ibu kota Kekaisaran Akhmenid yang berada di Persepolis. Upacara keagamaan Mesir tetap dilakukan, tetapi maknanya tidak lagi terikat kuat pada seorang figur Pharaoh asing. Kuil-kuil besar seperti Kamak pun masih aktif, tapi dalam banyak kasus imam tinggi memegang kekuasaan de facto dari keagamaan yang berjalan. Dengan kata lain, Pharaoh telah berubah dari dewa hidup menjadi sekedar gubernur tinggi yang memakai atribut Mesir demi legitimasi lokal. Gelar Pharaoh atau Pera yang berarti rumah besar awalnya merujuk pada istana atau tempat tinggal raja, namun secara bertahap berubah menjadi istilah yang mewakili sang penguasa sendiri. Gelar ini pun menjadi simbol absolutisme, keilahian, dan juga otoritas politik dalam sistem monarki Mesir kuno. Namun seperti semua sistem politik dan budaya, penggunaannya mengalami kemunduran dan akhirnya ditinggalkan. Akhir penggunaan gelar Pharaoh merupakan proses yang panjang, melibatkan faktor internal seperti kemunduran politik dan eksternal seperti invasi asing dan juga perubahan budaya. Dinasti ke-30 menandai akhir dari kekuasaan dinasti Mesir asli sebelum negeri itu jatuh ke tangan kekuatan asing secara permanen. Pharaoh terakhir yang berasal dari etnis Mesir adalah Pharaoh Nektanebo kedua, yang dimana ia memerintah dari sekitar tahun 360 hingga tahun 343 sebelum Masehi dan merupakan figur penting dalam mempertahankan kemerdekaan Mesir dari Kekaisaran Akhmeniyah Persia. Namun serangan pasukan Persia yang dipimpin oleh Artaxerxes III berhasil memaksanya melarikan diri ke Nubia. Dengan kejatuhan Nektanebo kedua, berakhir sudah kekuasaan raja-raja asli Mesir. Meskipun penguasa asli setelahnya masih kadang memakai atribut budaya Mesir untuk memperkuat legitimasinya, namun otoritas religius politik yang melekat pada gelar Pharaoh tidak lagi memiliki fondasi substansial di kalangan para elit lokal. Setelah kemenangan Raja Artaxerxes III, Mesir kembali menjadi bagian dari Kekaisaran Persia yang memasuki dinasti ke-31. Artaxerxes III dan penerusnya Raja Darius III dikenal sebagai raja yang secara simbolis mengenakan atribut Pharaoh, akan tetapi gelar ini bukan sebagai sebuah identitas utama mereka. Mereka menggunakan gelar Persia dan lebih mengutamakan sistem administrasi Kekaisaran Persia. Kehadiran Persia memperlihatkan bahwa gelar Pharaoh mulai kehilangan keunikannya sebagai sebuah simbol kedaulatan nasional. Penggunaan gelar tersebut hanya bertahan sebagai formalitas budaya lokal, bukan sebagai pusat kekuasaan spiritual dan juga politik yang sesungguhnya. Pada sekitar tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia berhasil menaklukkan Mesir tanpa perlawanan berarti. Rakyat Mesir yang tidak puas terhadap kekuasaan Persia menerima Alexander sebagai pembebas dan lantas diakui sebagai Pharaoh oleh para imam di Memphis dan bahkan mengunjungi Siwa Oasis untuk memperoleh legitimasi sebagai anak dewa Amun. Namun, meskipun Alexander secara simbolik menggunakan gelar Pharaoh, ia juga memperkenalkan sistem pemerintahan Makedonia Yunani yang sangat berbeda. Titulatur Mesir digunakan lebih sebagai alat politik untuk mengamankan dukungan rakyat lokal dan juga pendeta, bukan sebagai sebuah fondasi kekuasaan. Tradisi Mesir kuno pun mulai melebur dengan elemen-elemen Helenistik setelahnya. Setelah kematian Alexander Agung, dinasti Ptolemaic akhirnya didirikan oleh Ptolemaios I Soter, salah satu jenderalnya. Dinasti ini pun meskipun beretnis Yunani mengadopsi tradisi Mesir, termasuk penggunaan gelar Pharaoh untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat Mesir dan juga pendeta kuil. Namun gelar Pharaoh dalam era ini bersifat formal dan seremonial, di mana para raja-raja Ptolemaic tetap menggunakan gelar Helenistik seperti Basilius atau raja dalam kehidupan sehari-hari dan juga politik kekaisaran. Sementara dalam ritual-ritual Mesir, mereka diperlakukan sebagai Pharaoh, tetapi makna spiritual dan kulturalnya tidak lagi sekuat di masa sebelumnya. Dalam tulisan-tulisan resmi dan inskripsi, mereka bisa disebut sebagai Pharaoh, namun dalam praktik pemerintahan, mereka lebih bersandar pada sistem administrasi Yunani. Raja Ptolemaic terakhir adalah Cleopatra ke-7, yang memerintah dari tahun 51 hingga tahun 30 sebelum Masehi, mungkin merupakan tokoh paling terkenal dari dinasti ini. Ia mencoba menghidupkan kembali kebudayaan Mesir kuno dan mengasosiasikan dirinya dengan Dewi Isis.
Namun setelah kekalahannya oleh Octavianus dan kemenangan Romawi di pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, Cleopatra pun akhirnya bunuh diri pada sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Dengan itu, dinasti Ptolemaic pun runtuh dan Mesir menjadi provinsi Romawi. Kaisar Romawi seperti Augustus dan penerusnya tidak menggunakan gelar Pharao, meskipun dalam beberapa relief dan teks Mesir mereka kadang digambarkan sebagai penerus Raja Mesir untuk tujuan religius. Akan tetapi, gelar ini sepenuhnya tidak digunakan dalam kehidupan politik ataupun administrasi kekaisaran Romawi. Sistem pemerintahan pun berubah secara drastis, di mana gubernur Romawi yang dikenal sebagai Prefektur Aegypti mengelola wilayah ini. Hierarki dan sistem religius Mesir pun secara bertahap digantikan oleh institusi Romawi dan kemudian Kristen. Dalam konteks ini, gelar Pharao pun kehilangan makna dan tidak lagi digunakan baik secara administratif maupun secara religius. Pada abad pertama Masehi, dengan berkembangnya agama Kristen dan kemudian Islam, Mesir pun memasuki masa budaya dan politik yang baru. Gelar Pharao kini hanya bertahan dalam konteks teks-teks kuno dan juga mitologi. Dalam Alkitab dan juga Al-Quran, Pharao muncul sebagai simbol kekuasaan despotik, terutama terkait dengan kisah Musa. Namun hal ini merupakan interpretasi religius, bukan penggunaan administratif dan juga politis. Dalam studi modern, istilah Pharao tetap digunakan oleh para ahli sejarah untuk merujuk kepada raja-raja Mesir kuno. Namun dalam realitas sejarah, gelar tersebut telah kehilangan fungsi resminya sejak jatuhnya Cleopatra ke-7 dan pendudukan Romawi atas Mesir.